Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas FK2 akan memulai presentasi pada hari ini tentang analisis kesalahan ejaan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 2024. Boleh next? Sebelum itu, kami akan perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ketua, Esa, ada Kirani Hanifah, saya sendiri, ada Jihan Nur Ilmi dan Nabila Febrina. Next. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Boleh dilanjut pendahuluannya? Baik, terima kasih Kiran. Jadi pertama-tama penelitian yang kita bikin ini itu untuk mengetahui kemampuan menulis dengan ejaan yang benar yang penting dalam akademik. Nah, khususnya bagi mahasiswa kedokteran. Namun di sini masih banyak ditemukan kesalahan ejaan pada penulisan mahasiswa kedokteran Universitas Andalas. Nah, penelitian serupa sudah pernah dilakukan di berbagai universitas sebelumnya, namun masih jarang yang terfokus pada mahasiswa kedokteran dan juga menggunakan data tulisan yang spontan. Nah, di sini penelitian yang kita buat itu bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kesalahan ejaan berdasarkan PUEBI pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2024. Nah, di sini selain untuk mengidentifikasi juga bermanfaat untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi akademik dan kualitas penulisan ilmiah mahasiswa. Mungkin sekian, Kira. Kembalikan. Oke, terima kasih Esa. Kita lanjut ke metodologi. Untuk metodologi, itu metode yang kami pakai adalah kuantitatif deskriptif. Terus pendekatan yang kami pakai adalah analisis isi terhadap tulisan yang spontan. Untuk teori, kami menggunakan teori morfologi dan sintaksis. Lalu juga kami menggunakan teori yang perspektif nilai instrumental terhadap Pancasila. Lalu kami juga memakai teknik pengumpulan data yaitu melalui Google Form yang nantinya itu berisi instruksi menulis paragraf spontan berisi 5-10 kalimat. Lalu yang terakhir untuk teknik analisis datanya, kami memakai analisis manual terhadap 6 kategori kesalahan. Yang kami nilai adalah huruf kapital, kata depan, gabungan kata, tanda baca, kata baku, istilah asing yang berdasarkan PUEBI. Well, next. Baik, izin menyampaikan untuk hasil pembahasan dari kelompok saya. Jadi untuk hasil penelitiannya itu didapatkan sampel ada 30 orang responden mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2024. Nah, untuk responden yang melakukan kesalahan itu ada 12 orang dan total kesalahan ditemukan itu ada 30 kesalahan ejaan. Untuk distribusi kesalahannya itu sendiri ada 6. Yang pertama yang paling banyak itu adalah huruf kapital dan kata depan. Itu sebanyak 8 kesalahan. Lalu ada kesalahan juga pada menggunakan kata baku itu sebanyak 7 kesalahan. Lalu ada juga kesalahan pada gabungan kata sebanyak 7 kesalahan juga dan istilah asing sebanyak 5 kesalahan dan yang paling sedikit itu adalah kesalahan penggunaan tanda baca yaitu 3 kesalahan. Untuk huruf kapital dan kata depan itu masing-masingnya responden melakukan kesalahan sebanyak 26,67%. Nah, kesalahan huruf kapital ini umumnya muncul pada penulisan huruf di awal kalimat, singkatan dan nama yang seharusnya itu ditulis dengan huruf kapital tetapi tidak dilakukan. Nah, kesalahan kata depan sebagian besar itu terjadi di penulisan di dan ke yang tidak sesuai kaidah. Dan juga teman-teman ini tuh menunjukkan bahwa responden yang mengisi itu masih mengalami kesulitan dalam memahami struktur dasar ejaan bahasa Indonesia sendiri atau ejaan. Yang kedua itu ada kata baku dan gabungan kata itu masing-masing 23,33%. Nah, untuk kesalahan kata baku itu biasanya penggunaan kata yang tidak baku yang dipengaruhi oleh bahasa lisan atau kebiasaan penulisan sehari-hari dari si responden tersebut, yang mana itu biasanya tidak formal. Sementara itu untuk kesalahan gabungan kata sendiri itu tidak tepatnya itu biasanya pada kata majemuk. Nah, kedua kategori ini menunjukkan bahwa responden belum sebenarnya memahami aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan mengenai penjelasan dari Alia mengenai hasil pembahasan dari penelitian artikel kami. Seperti yang dijelaskan tadi, di antara penemuan terendah dari kesalahan mahasiswa itu ada istilah asing dan juga penggunaan tanda baca. Di mana penggunaan istilah asing, kesalahannya itu ada 16,67%, di mana kesalahan ini biasanya terjadi karena penulis menggunakan bentuk istilah yang tidak sesuai dengan penjarapan dan telah dibakukan dalam KBBI. Temuan ini menunjukkan bahwa responden perlu meningkatkan kepekaan terhadap aturan penjarapan kata asing. Lalu untuk kesalahan paling rendah selanjutnya yaitu ada penggunaan tanda baca, di mana kesalahannya itu ada 10%. Kesalahan tanda baca ini terutama berkaitan dengan penggunaan koma dan titik yang tidak konsisten. Rendahnya jumlah kesalahan dalam kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai penggunaan tanda baca dalam penulisan formal meskipun konsistensinya masih perlu ditingkatkan. Lalu untuk kesimpulan hasil dan pembahasan dari penelitian artikel kami, yang pertama bahwa kesalahan huruf kapital kata depan mendominasi, menunjukkan lemahnya pemahaman dasar kaidah ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, kesalahan pada kata baku dan gabungan kata mencerminkan pengaruh bahasa informal dan kebiasaan menulis di media sosial. Yang ketiga, penggunaan istilah asing tidak sesuai kaidah penyerapan menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap pembakuan bahasa. Lalu yang keempat, rendahnya kesalahan tanda baca mengindikasikan pemahaman dasar yang cukup baik meskipun konsistensinya masih perlu ditingkatkan. Lalu secara keseluruhan temuan ini merefleksikan bahwa pengaruh keanekaragaman bahasa non-formal dalam penulisan akademik spontan mahasiswa, di mana akan berpotensi mengganggu kejelasan dan juga kualitas komunikasi ilmiah. Mungkin boleh dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Alia dan Nabila. Kita lanjut lagi ke Simpul. Baik, selanjutnya untuk simpulan. Jadi berdasarkan temuan dari penelitian ini, jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2024 ini masih perlu meningkatkan keterampilan ejaan dalam penulisan akademik, khususnya itu pada aspek dasar seperti huruf kapital dan juga kata depan. Juga diperlukan penguatan pembelajaran, pembiasaan, dan juga latihan menulis terstruktur untuk membangun kompetensi berbahasa tertulis yang baik dan benar dalam konteks ilmiah dan profesional. Sekian. Oke, terima kasih Jihan. Kita lanjut ke yang terakhir adalah kesan dan pesan. Baik, izin Ketua untuk kesan dan pesannya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang kami ikuti bersama dengan Miss Kyo ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dan mendalam. Materi yang disajikan ini tidak hanya membahas dari kaidah kebahasaan secara teoritis saja, tapi juga diintegrasikan langsung dengan kegiatan yang nyata berupa proyek. Dan proses ini tuh membuka wawasan kami tentang pentingnya dari kecermatan dan juga keseragaman dari berbahasa tulis, khususnya di ranah akademik ini. Dan juga untuk suasana interaktif dan bimbingan yang sabar ini membuat kami lebih memahami pentingnya ketelitian dan juga konsistensi dalam penulisan di akademik. Dan untuk pesannya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang sudah diberikan oleh Miss Kyo. Semoga mata kuliah ini dapat terus meningkatkan kompetensi berbahasa mahasiswa. Untuk mahasiswa selanjutnya, manfaatkan kesempatan ini dengan aktif berdiskusi dan juga konsisten dalam menerapkan POEBI dalam setiap tulisan. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Haifa. Mungkin boleh di next slide. Baik, ini adalah dokumentasi bukti publish luaran media massa kami di Kompasiana. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.